Tim Kemenko Polhukam datang ke Klaten merespon laporan tenaga honorer K2 Klaten yang lolos seleksi tes CPNS tahun 2013, tetapi hingga 10 tahun tidak diangkat CPNS. Bahwa kesimpulannya adalah kita tidak bisa karena terbentur oleh aturan untuk mengangkat mereka menjadi PNS. Tawaran kita adalah mereka kita tawari untuk menjadi pegawai P3K itu, dan kami memberi tenggang waktu selama 1 minggu kepada mereka atau 7 kali 24 jam apakah mereka setuju atau tidak dengan tawaran itu, karena kan sifatnya kami ini kan membantu, kami Kemenko Polhukam itu kan sifatnya membantu, dan upaya yang kami lakukan adalah itu yang bisa kami bantukan ke teman-teman. Selamat datang di podcast Hoti bersama saya, Hotmas Sitompul. Mari ngeteh sambil diskusi. Pemirsa, setelah sekian lama tak jumpa, kembali Hoti mengundang kalian yang telah kami dampingi hingga saat ini dalam mencari kepastian hukum dan keadilan atas dalam hal ini pada mereka yang mempunyai profesi mulanya yakni 296 guru. Saya ulangi, 296 orang guru. Sekarang yang masih berjuang tinggal 93 orang guru di Klaten yang diwakili oleh Ibu Desti, Pipin, dan Ibu Putri datang ke sini untuk bercerita mengenai permasalahan hukum yang dihadapi mereka sebagai guru honorer yang tak kunjung diangkat sebagai PNS, padahal seluruhnya telah lulus dalam ujian CPNS dan telah banyak perjuangan yang dilakukan oleh para guru honorer ini sampai telah mengajukan upaya hukum dan dinyatakan menang serta berkekuatan hukum tetap. Namun sampai hari ini pemerintah tidak tunduk pada putusan pengadilan tersebut. Oleh karena itu kami mengangkat judul podcast kali ini adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan pemerintah. Selanjutnya, mari kita simak diskusi ini. Selamat siang Bu, semuanya sehat Bu Desti, Bu Putri. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat bisa ketemu ya. Tapi sebelumnya kita minum teh dulu nih, supaya rileks aja Bu. Mari, diminum Bu. Terima kasih Pak. Jadi, habis minum teh ini santai, bersemangat. Apa yang Ibu sampaikan, sampaikan aja. Nggak usah takut, ya, karena kita menyampaikan fakta, ya. Sampai sekarang masih ngajar nih? Ya, masih. Ya, sudah berapa tahun jadi guru? Kalau saya dari 2005, Pak. 2005. Pemirsa hitung aja, dari 2005 sampai 2023 nih, masih guru ya? Masih. Nah, kalau Bu Putri? Sama juga, ya sama. Banyak Kan, teman kami Pak yang 2003 ada, 2002 ada ya. ada, 2004 Pokoknya juga udah ada. belasan tahun Iya, ya. Nah, kan ada ujian untuk jadi PNS. Udah dilalui nggak itu? Sudah. Semua persyaratan untuk menjadi PNS sudah Ibu lakukan. Sudah lulus. Sudah lulus. Tapi tidak juga diangkat jadi PNS. Lalu dalam keadaan seperti itu, perjuangan apa aja yang Ibu lakukan supaya Ibu bisa dinyatakan sebagai PNS? Apa syarat-syarat yang harus dilalui? Begini Pak, sedikit kami bercerita ya. Iya, silakan. Pada awalnya kita kan diangkat menjadi CPNS itu melalui beberapa tahap Pak. Awalnya itu kami di tahun 2013, kalau tidak salah bulan Oktober, kami menerima undangan untuk menerima kartu tes CPNS untuk mengikuti tes PNS, untuk mengikuti tes CPNS. Kemudian di
tanggal 3 Novembernya 2013 kami mengikuti tes seleksi. 2013 nih ya. Iya. Ini udah 2023 nih. Iya. Oke. 2013 itu kita mengikuti tes seleksi CPNS, Pak. Kemudian kami dinyatakan lolos. Lolos apa lulus? Lulus CPNS ya. Oke, good. Maaf, kami dinyatakan lulus CPNS pada Ada surat bukti lulus ya? Oke. Ada pada Berarti tanggal, apakah itu berarti Ibu bisa diangkat jadi PNS? Iya, Oke, seharusnya, good. nggih. Ya, itu kita bisa dinyatakan lulus pada bulan Februari 2014, Pak. 2014, sekarang 2023. Iya. Ibu dinyatakan dapat menjadi PNS. Iya, itu. Kemudian Syukur dong, bersyukur dong. alhamdulillah Jadi nggak? sekali. Alhamdulillah sekali Pak waktu itu. Iya. Kita senang Waktu sekali. itu ya? Iya, waktu itu senang sekali. Oke. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu kami diundang. Yang menentukan itu siapa? Ibu lulus sudah bisa jadi PNS. Panselnas, Pak, Panselnas. pada waktu itu. Dari siapa? Panselnas, Panitia Seleksi Panitia Nasional. Seleksi Nasional Itu ya. Oke. diumumkan lewat website, Pak. Juga. Oke. Orang senang dong. Terus nuntut dong, gimana nih kita kapan dijadiin PNS? Iya, itu awalnya kita kemudian diundang untuk melakukan pemberkasan, Pak. Iya. Ya, pemberkasan. Itu pada bulan Agustus kita pemberkasan. Kemudian kita diverifikasi oleh tim verifikator di Pemkab di gedung Sekda B2 Iya. B2 Klaten, Kabupaten Klaten. Nah, itu kita diverifikasi berkas apa yang harus kita lampirkan itu semuanya kita lampirkan lengkap. Karena waktu itu kita dinyatakan lulus itu dari 2.572 yang mengikuti ujian, Pak, itu kita dinyatakan lulus 1098. Oke, good. Ya, Ah. 1098 kita ikut verifikasi, semua berkas kami lampirkan sama. Iya. Kemudian di bulan September ada uji publik, Bapak, uji publik. Nah, di bulan itu juga kami semua 1098 itu lolos uji publik. Jadi kami semua harusnya bisa. Termasuk yang 200 sekian itu ya. Kami kan awalnya guru kan ya. itu 1098. Oke. Pak. Nah, kemudian pada bulan Mei 2015 ternyata yang mendapatkan SK itu hanya 764 orang. Dari 1098. Oke. Ya, Termasuk Ibu. dari 1098 itu yang mendapatkan SK ternyata hanya 760. Siapa yang keluarin SK-nya? Bupati. Bupati. Oke. Bupati mana ini? Bupati Klaten. Bupati Klaten. Tapi bukan yang sekarang nih ya. Bukan. Udah berganti-ganti bupati nih. Gimana sih pemerintah nih? Terus gimana? Kemudian kami 296 termasuk Iya, kami, kita nih. ini tidak diberikan SK. Kemudian kami konfirmasi ke pihak BKD. Pemkab, Pak, ke pihak BKD. Nah, di sana dijawab Berkas akan kami TMS, Pak. TMS tidak memenuhi syarat. Nah, Iya. Karena adanya kekurangan Berkas. surat rekomendasi dari Bupati Iya. pada waktu itu. Kita tahunya kalau kita berkas kita TMS itu gini, Pak. Ada salah satu teman kita yang melakukan audiensi ke BKD, Iya. Apa itu BKD? Badan Kepegawaian Daerah. Oke. Itu ada salah satu teman kita yang melakukan audiensi ke sana, kemudian kita dikasih tahu kalau berkas kita 296 itu Tidak lengkap. dinyatakan TMS sama BKN karena tidak disertai dengan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dari Bupati pada waktu itu. Terus ketemu dong Bupati, tanya ini kok jadi kalian bilang kita nggak ada, padahal surat mestinya dikeluarin Bupati kan? Iya. Terus dibilang apa sama Bupati? Siapa nama tuh Bupati itu? Udah pensiun sekarang. Udah nggak menjabat, Iya, Pak. nikmatilah pensiunnya itu. Terus ditanya dong kenapa nggak ada rekomendasinya? tidak ketemu, Pak, tidak ada jawaban, tidak Nggak ada ada jawaban. Pokoknya Iya, dijawab nggak ada iya. rekomendasi, nggak diterima. Nah, iya. Setelah bertahap-tahap lulus, Iya, itu. dijawab aja tidak nggak bisa. tidak bisa. Lalu Ya. apa yang dilakukan? Terus apa dilakukan? Udah dibilang Bupati kalian nggak bisa jadi PNS. Kami lakukan- Perjuangan apa yang kami kalian lakukan lakukan? upaya hukum. Upaya hukum Ya, berupa apa kita itu? Kita Menggugat. ke Di mana PTN menggugat? Ke Petun Jogja. Tun. Jogja. Tun daerah Jogja. Jogja. Ya. Iya. Apa dibilang di situ? Kami menggugat berdasarkan
nota usulan kami dikembalikan oleh BKN. Oh iya, ditolak ditolak karena karena BKN kurang tidak. SPTJM. Oke. Terus putusan tunnya sendiri apa? Putusan tun itu adalah memenangkan kita, Pak. Iya, memerintahkan Pemerintah angkat. Iya, untuk tergugat segera menyelesaikan usulan kita, Iya. menyelesaikan usulan kita. Usulan penggugat ya Pengangkatan untuk kita. diangkat jadi Iya, PNS iya. dikabulkan oleh Tun daerah Iya. Jogja. Iya. Mengabulkan Dilaksanakan nggak sama BKN-nya di sana? tidak. Enggak, udah dibilangin dong dia ada putusan gitu kan Iya. dalam gugatnya tidak mau dilaksanakan. tidak. Naik banding. Naik banding. Siapa yang Iya. naik banding? BKN. Tergugatnya BKN. BKN ya. Satu Coba di Jakarta. BKN tuh apa? Singkatan apa Badan itu? Kepegawaian. Badan Kepegawaian Nasional. Negara ya. Oke. Dia nggak mau. Emang bandel tuh pada. Terus naik banding. Iya. Mereka yang naik banding. Iya. Oke, kemana tuh? Tun Ke Surabaya. Tun Surabaya. Ini biar pemirsa semua denger nih. Ayo berjuang terus. Terus naik banding karena dia tidak mau melaksanakan. Iya. Dalam banding apa kata itu pemerintahnya? Sama, yaitu mengabulkan gugatan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut. Itu di pengadilan tinggi. Iya, Pengadilan di tinggi ya. Surabaya. Dia bukan alasan dia nggak mau melaksanakan, dia diputuskan angkat, Iya. nggak mau Nggak mau. naik banding. Iya. Alasannya apa? Nggak tahu lah ya, tahu, karena Pak. kerja pengacaranya ya. Iya. Kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Tun Surabaya. Iya. Laksanakan, Iya, angkat. Iya. Seperti itu. Terus apa itu BKN bilang? Tidak ada, Ini biar denger nih para menteri, tidak ada respon. pegawainya gimana tuh? Tidak mau melaksanakan Iya, putusan tidak mau. pengadilan Iya. Tun Tinggi ya. Iya. Akhirnya sampai Kita yang naik kasasi. Bukan. Mereka naik kasasi Mereka lagi, yang nggak mau kasasi. melaksanakan. Iya, naik kasasi. Sikat lagi sama ketua dari Mahkamah Agung RI betul. bahwa harus dilaksanakan. Iya. Iya. Berkekuatan hukum yang pasti. Iya. Iya. Pergi dong. Kemana tuh berjuangnya terus? Jangan ke Tuhan dulu ya. Walaupun kita selalu berdoa sama Iya, Tuhan iya, ya. Pak. Oke, terus berjuangnya apa? Setelah Ketemu LBH nih. Setelah putusan Mahkamah Agung. Setelah putusan Mahkamah Agung, kami ke BKN. kami ke BKN Pak, Nah. karena selaku tergugat. Kita minta untuk BKN Laksanakan. putusan. Tapi Bisa disebut nggak sih itu tahun berapa tuh dan siapa tuh manusianya? 17 itu, Pak. Udah liwat ya? Tahun 2017 itu. 2017. Itu waktu itu BKN yang memimpin Pak Bima. Sekarang gimana manusianya? Masih hidup nggak? Kalau itu nggak tahu, Lagi Pak. menikmati pensiunnya terus juga kami lah. dari Nggak apa-apa. Dari BKN itu Pak, Iya. kami dilempar bahwa BKN beralasan Dari BKN kita dilempar ke Menpan Pak. Ketua Mahkamah Agung nih ya, putusan Mahkamah Agung RI, pergi BKN sana, terus apa? Bikin surat, bikin segala macam. Kita ke BKN Pak. Ah, Kemudian dari BKN kita dilempar ke Menpan. ya. Dari Menpan kita dapat jawaban gini. Tunggu sebentar, dilempar ke PAN, dia bikin surat kan, ada semua ya. Ada. Saya beritahu pemirsa, semua yang dibicarakan oleh narasumber kita ini ada buktinya, tertulis, tercatat semua. Lalu si BKN itu kirim surat ke Menpan. Iya. Menpan yang dulu kali. Ya, yang dulu ya. Oke. Dari Menpan gini Pak, bilangnya gini. Ini kan semua ada surat-suratnya kan? Ada. Ada Dari- bos, ada surat-suratnya. Bukan omong kosong. Ayo. Dari Menpan kita dapat jawaban gini. Kita nggak bisa untuk mengangkat kami Oke, Pak ya, dengan alasan PP atau aturan untuk mengangkat kita sudah tidak berlaku lagi. Ini kan ketua Mahkamah Agung yang putuskan. Mana lebih tinggi, pemerintah, mana lebih tinggi peraturan pemerintah sama putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum yang pasti. Menpannya bilang ini sudah tidak bisa dilaksanakan. Iya. Nggak, biar tahu aja nih, semua republik termasuk presiden kita. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bisa dilaksanakan karena kata pejabatnya bertentangan dengan peraturan pemerintah. Luar biasa. Lanjut, Bu. Malah ada yang itu menyakitkan kami ya Pak ya. Gini, putusan pengadilan itu nggak dilaksanakan, nggak ada hukumnya Pak. Nah itu yang sangat membuat kami Ya, tapi secara hukum memang begitu. Yang melaksanakan itu yang bersalah. Apa kita mau laporin pidana lagi? Panjang lagi? Bisa ngelawan pemerintah yang berkuasa. Tapi kita kan nggak berhenti kan? Nggak. Apa aja yang dilakukan? Setelah dari Menpan Pak kita bersurat ke KSP Pak.
Tapi nggak ada tanggapan. Kemana itu? Kantor staf kepresidenan, Pak. Oh ya. Ya. Mana nih, Pak Muldoko atau bukan tuh? Belum tahu kali. Pak Muldoko ya. Pak Muldoko, biar denger nih Pak Muldoko nih kawan saya nih. Kita Nyampe bersurat, nggak Pak. nih ke beliau nih? Ayo. Kemudian kita ke DPR juga, Pak. DPR, Iya. bobo semua. DPR nggak ada respon, Pak. Nggak ada respon. Berupa Kemudian, surat, berupa apa, surat, minta ketemu. Iya. Minta ketemu, minta audiensi. Demo. Kita sampai demo, Pak. Yang terakhir kemarin sampai demo ke... Kayaknya mesti udah ngadu ke Tuhan nih. Biar denger semua. Ke pemerintah nggak bisa, ke DPR nggak bisa. Kemudian ke Pak Menko juga, Pak, kita mengadu ke Pak Mahfud. Iya. Cuman di Pak Menko kita didisposikan ke stafnya, Pak. Ya, siapa tuh stafnya Pak Menko? Pak Mahfud nih kawan saya, tolong diperhatikan rakyat kecil. Kita semua tidak bisa ada sekarang tanpa guru-guru yang ada. Tolong perhatikan nasib guru-guru yang telah berjasa pada kita. Sampai ke Pak Mahfud, Mahfud lempar ke anak buahnya. Iya. Anak buahnya bikin apa? Sama deputinya kita diarahkan untuk menjadi pegawai kontrak. Pegawai kontrak. Diarahkan, Pak. Diarahkan menjadi pegawai. Kenapa nggak bilang ini putusan Mahkamah Agung gimana? Nah itu yang kami nggak. Lah, ya itu Pak yang sampai sekarang kami masih bertanya-tanya. Masih bertanya. Jadi saya kesempatan ini kan dalam tanda kutip mengkritik lah dengan bahasa halus. Saya ngundang deh. Siapa? Menpan. Siapa lagi? BKN, Pak Mahfud. Iya, BKN. Pak Mahfud. Kemarilah kita bicara lagi sebagai hak jawab. Kenapa putusan Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum, yang mengalahkan pemerintah tidak dilaksanakan? Ya, lanjut Bu. Bahkan kami sudah sampai ke Watimpres juga loh, Pak. Kita sampai ngadu ke Watimpres. Watimpres. Iya. Watimpres sibuk Bu. Siapa itu Watimpresnya? Enak nih kan kalau ngomong gini enak. Musinya punya malu nih yang kita sebut, datang kemari. Iya. Kita selesaikan. Karena semua jalan udah dijalanin. Terus udah ke Watimpres. Iya. No answer. Iya, tidak Ya. ada respon. Maklumlah sama sibuk sekali. semua. Iya. Ya enggak? Iya. Terus apalagi setelah ke situ apalagi yang Ya, berjuang? kita ketemu sama LBH Mawar. Baru Kita ketemu ketemu LBH. LBH Mawar Saro juga wakil Tuhan. Iya, Pak. Nggak dibayar kan? Kita berjuang untuk yang teraniaya dan tidak berdaya. Kemudian apa yang LBH bikin? Ya paling bikin surat. Sudah bersurat. Bikin surat, demo, apalagi. Bikin surat kemana aja yang ibu tahu? Ke presiden. Ada surat-surat dengan berkasnya semua. Ada, Pak. Sampai ya. Iya. Lalu apa yang terjadi? Sampai Ada jawaban dari Seknek. Oh iya, 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 nah, jawaban dari Seknek. Apa itu Seknek bilang? Pak Pratikno nih ya. Pak Pratikno, ya. iya, Pak Pratikno. Ada surat loh. Apa tuh isi suratnya? Saya punya nih. Ini. Menteri Sekretaris Negara. Memerintahkan Meneruskan, kepada BKN untuk melaksanakan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, Pak. Isinya Dengar nih jelas, ya. Pak, tahun 2018. Seknek Pak Pratikno memberikan jawaban positif, bilang surat kepada BKN pusat, laksanakan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum pasti. iya. Lalu BKN pusat bilang apa? Sampai sekarang tidak dilaksanakan. belum ada jawaban. Belum Pak. ada jawaban sampai sekarang. Ya udah deh, stop ya. Jawaban, iya. Ada surat dari Pratikno itu, Seknek tuh bahasa presiden itu. Perintahnya itu perintah presiden. Biar denger juga nih, perintah presiden nggak didengerin juga nih. BKN kan mengabaikan itu, Pak. Mengabaikan BKN putusan, pusat. kan? Iya. Nggak apa-apa, nggak ada sanksinya kan. Mudah-mudahan dengan begini Pak Tikno nih tahu nih. Pak Pratikno saya kenal juga nih. Coba ditegur tuh. Iya. Pak, alasannya itu selalu aturan, Pak, di situ. Iya. Alasannya selalu aturan. Makanya Tidak pertanyaannya mana lebih Tidak tinggi? bisa. Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum pasti, peraturan pemerintah, atau putusan Mahkamah Agung. Iya. Biar jelas nih negara hukum kita. Ya. Terus sudah itu apa yang terjadi nih? Iya. Ya kami kan selalu bertanya-tanya, Pak. Waktu itu kan kita menang inkrahnya kan 2017 ya, Pak. Iya. Kasasi. Waktu itu seharusnya Oh, kalau langsung langsung itu dilaksanakan, PP yang mengatur kita kan masih bisa. Masih bisa berlaku. untuk angkat kita. Tapi kan seolah-olah Diulur-ulur. diulur sampai kemudian bahkan 2019. sudah ada surat dari Sesnek 2018 pun tidak dilaksanakan. Akhirnya mundur sampai 2019. Kita diarahkan ke pegawai kontrak. Padahal dulu kan tidak ada yang namanya aturan pegawai kontrak. Siapa aja. Jadi ini pemirsa biar tahu.
sudah ada perintah dari Presiden melalui Seknek tidak dilaksanakan dengan alasan tidak berlaku karena ada PP. Iya, PP-nya sudah tidak berlaku. Iya, harusnya kan kalau tahun 2017 itu langsung dilaksanakan atau minimal Aturan 2018 untuk ngangkat itu kita lah, Pak. masih berlaku. Itu kan masih berlaku. Seperti itu. Belum ada pegawai kontrak, belum ada aturan untuk pegawai Siapa kontrak. yang bilang sudah jadi pegawai kontrak? Kalau nggak salah nih ada pernah ngadep ke Gubernur Jateng ya? Iya. Iya, bupatinya Menpan yang mengatakan yang memberikan rekomendasi untuk kita diarahkan ke P3K itu Menpan. Iya. Menpan bilang Merekomendasikan kita, Ke? mengarahkan kita ke pegawai P3K. kontrak. Ke pegawai. kontrak. Iya. Menpannya bilang begitu. Yang sekarang disingkat dengan P3K itu loh Pak, PPK. Jadi Iya. pegawai pemerintah yang Ikutin berjanji peraturan kerja. pemerintah. Iya. Artinya itu orang-orang pemerintah itu nganggap PP lebih tinggi daripada putusan Mahkamah Iya, Agung. seperti Dari Menpan bilangnya tenaga honorer. Itu melanggar hukum, melanggar putusan Mahkamah Agung. Biar tahu itu Menpannya. Lalu pergi kemana aja tuh di sananya? Pergi ke pusat kepegawaian daerah dong. Kita Kita sudah bolak-balik, kemana, Pak. Pak? Bolak-balik. Kami itu sudah ke BKN Menpan, bahkan bisa dikatakan sampai berkali-kali. bahkan Setiap bulan Pak kita bulan absen setiap ke bulan kita Menpan absen Pak. ke sana. Cuman Tapi ya nggak ada untuk respon. sementara Menpan tetap- sibuk apa budak tuh? Nggak tahu deh ya. Terus ke gubernur katanya pernah. Ya, kita pernah mengadu ke gubernur, kemudian gubernur bersurat ke Menpan 3 kali untuk pengajuan supaya kita diproses, juga belum ada jawaban sama sekali. Audiens katanya pernah ke gubernur. Iya. Ketemu. Telepon salah telepon. Pak Gubernur telepon ke salah satu teman kita, Pak. Ya kawan-kawan yang berjuang ini ya. Iya. Kemudian Bisa Bapak, jadi saksi dong, ada itu. Ya, Bukan ya, dibikin-bikin saya- kan, ini saya- penting loh. Saya yang waktu itu Iya. di Iya. Nah, di gimana? telepon. Silakan. Ya. Beliau mengatakan bahwa Tunggu, gimana dia telepon? iya, Telepon. telepon Gubernur. Iya. Setelah kita berkirim surat Iya, kan, terus karena adanya P3K, beliau intinya begini Pak, beliau mengatakan bahwa kalau gubernur itu kan ranahnya adalah SMA, Provinsi. SMA, SMK. Kita kan dari SD, SMP, SMA kan Pak. Penjaga. Nah, penjaga lah dari Pak Gubernur sendiri itu Pak Gubernur ini siapa, sebut aja nggak apa-apa. Pak Ganjar. Pak Ganjar siapa itu? Pak Ganjar Pranowo. Oh, Ganjar Pranowo yang sekarang gubernur ya. Iya. Yang mau jadi Iya, itu ya. iya. Oke, ketemu dia, nggak ketemu, Iya, telepon. telepon. Udah bagus tuh Pak Ganjar, terima kasih. Paling nggak ada tanggapan. Cuman tanggapannya Ya, tanggapannya ini, kalau saya itu ranahnya adalah SMA karena saya provinsi, Nah. gitu. Nah kalau SD, SMP itu ranahnya di Pemkab, pemerintah kabupaten. Oke. Nah berarti diarahkan kalau sekarang itu aturannya itu Sudah P3K karena sudah tidak berlaku, Iya. kita diarahkan untuk mengikuti aturan itu, yaitu ke P3K, pegawai kontrak Pak. Nah padahal kan kita sudah lulus CPNS, kenapa kita ngomong sama ibu karena ini kan ada putusan Mahkamah Agung Pak, Pak sudah, Pak. Gubernur. Sudah. Terus dia bilang Ya apa? seperti itu. aturannya udah nggak berlaku Aturannya untuk sudah angkat tidak kita. berlaku. Kedaluarsa. Kedaluarsa. Itu. Nanti kita Aturannya undang aja kedaluarsa. tuh Pak Ganjar kemari. Itu kedaluarsa. Ayo pertanggungjawabkan ini. Ya gimana rakyat kecil, ibu yang sebetulnya guru itu orang yang mulia loh. Nggak akan jadi gubernur tuh kalau nggak ada guru. Dibilang udah jadi honorer aja, Pegawai kontrak. Pegawai kontrak. pegawai Pak. kontrak. Dasarnya. Karena aturan yang Aturan sekarang untuk ngangkat kita nggak ada berlaku. lagi. Terus gimana Nggak dengan berlaku lagi. putusan Mahkamah Agung? Nah, diabaikan kan Itu Pak? diabaikan, nggak pernah Abaikan. disinggung Pak yang itu Pak. Hati-hati nih. Kadaluarsa. Mengatakan kedaluarsa. Meskipun kita menang sampai putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu sudah sudah nggak ada. kedaluarsa. Hati-hati Apakah iya, nih ya, Pak? orang-orang yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak bisa dilaksanakan karena daluarsa. Hati-hati Pak, ini masih panjang nih. Udah deh, habis perjuangannya. Enggak juga kan? LBH berjuang terus kan? Iya. Sampai demo ya? Demo Demo di kemana istana. aja tuh? Demo di istana sama di DPR RI Pak. Guru-guru dari Klaten, dari Jogja Iya. datang. Iya Pak, kita Iya. panas-panasan sampai Tetap aja adem ayem ya. Ya, Adem ayem. nggak ada apa-apa, nggak ada respon sama sekali. Nggak ada respon sama sekali. Bahkan ya waktu itu kita sempat ketemu, nggak ketemu, maksudnya ke waktu puasa Pak, Mhm. salat taraweh Oke. bersama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kebetulan itu saya sendiri dengan teman saya yang bisa sholat bersama. Kita melakukan upaya untuk bisa Bapak Presiden mendengarkan. mendengarkan dengan cara kami menulis. Iya. Kami Menulis Karena sobekan kalau kertas kami itu loh, Pak. langsung Kecil. langsung Kecil, ya. ngomong kan
kemungkinan kecil kurang ya, Pak. sopan. Iya, Ya, oke. Waktu itu kita bisa sholat Tarawih. jamaah ya, sholat tarawih bersama di masjidnya Pak Jokowi. Iya. Kemudian setelah sholat Masih teman sopan kami terus. ada yang menyampaikan surat, Pak, Bapak saya guru dari Klaten, tolong bantu kami Pak, tolong baca surat kami Pak. Kemudian Bapak mengatakan seperti ini, iya nanti saya baca, ambil. Baca sekarang Pak, iya nanti saya baca, sampai 3 kali Pak, iya nanti saya baca. Ayo Pak Jokowi, ini keluhan masyarakat bawah ini. Gimana? Saya dulu berteman juga sama seknek-seknek. Ya. Dulu nih, ini akan sampai di meja presiden. Tapi dibaca atau tidak, wallahu alam bijawab. Karena presidennya sibuk. Ya, padahal Tapi Bapak kalau tahu guru sendiri itu, Pak. diabaikan juga, Iya. kami sedih juga. Iya. Iya. Jadi Bu, saya ulangi lagi tadi. Kan Ibu semua lulus. Iya. Kan? Haruskan diangkat jadi pegawai negeri sipil. Tapi mereka beralasan dokumen tidak lengkap. Iya. Kan begitu, Iya. BKN. Iya. Saya mendengar juga dan melihat bukti. Sebetulnya itu Bupati sudah ngeluarin surat kan. Bupati Klaten yang mengatakan menjamin berkas kalian semua betul dan bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil. Di pengadilan diungkapkan nggak? Ini ada suratnya saya. Nggak ada, Pak. Tidak. Bupati Klaten menyetujui dan menjamin bahwa berkas kalian semua udah benar. Tidak dikeluarin. Tidak. Di sidang tun tidak pernah keluar ini. Tidak keluar. Tidak. Jadi lawyer atau yang tergugat waktu itu tidak mengeluarkan ini. Tidak. Bahwa sebetulnya kalian sudah bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil karena semua sudah lengkap. Terus apalagi kalian, ini kapan dapatnya nih? Belakangan? Belakangan Pak, Belakangan, baru-baru ini Pak. baru-baru ini. Ini udah kita sampaikan nggak ke para petinggi hukum kita nanti? Mungkin LBH sudah juga ini, udah disampaikan. Ya. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Gimana ini bisa timbul nih surat Bupati Klaten? Kita dapatnya cuma fotokopian Pak. Dari mana dapatnya? Dari salah satu teman. Jadi bukan palsu ini kan? Asli, ini ada aslinya kan? Harusnya ada Pak. Harusnya Kan ada. karena ada kopiannya atau Iya. Pak. Kita kan nggak mungkin juga mau buat SPTJM Ada yang palsu capnya seperti semua itu. kok. Klaten 10 November 2014. 2014. Sunarna SEM Hum. Iya Iya. Pak. Ini kan ada fotokopiannya. 2 kali ya dibikin surat itu ya. 2014 sama 2015 itu Pak. 2015. Iya. Jadi itulah pemerintah pun dalam tanda kutip ini akal-akalan. Pertanyaannya kenapa sih mereka tidak mau ngangkat? Nah itu Pak yang buat kami bertanya-tanya sampai sekarang. Mungkin ini gitu. penting supaya diketahui masyarakat, dan kami juga mau mengundang ini para pakar hukum untuk menjamin atau menyatakan mana lebih tinggi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum pasti dengan peraturan pemerintah. Kita sampaikan ini supaya masyarakat semua tahu. Pak Menteri juga supaya tahu juga ini. Pak Menteri Hukum dan HAM itu gimana ini tidak dilaksanakan? Sudah semua persyaratan sudah Iya. dipenuhi. Iya. Semua perjuangan udah kemana? Nggak jalan juga kan? Iya. Iya. Terus apalagi yang mau diharapkan nih? Jangan putus asa ya untuk teman-teman lain yang berjuang melawan siapapun juga. Kita negara hukum, tunduk pada hukum. Sekarang ada pesannya nggak? Tentu banyak yang mengharapkan keadilan bisa ditegakkan kan? Iya. Apa pesan ibu-ibu nih? Kita- Jangan putus asa Bu ya, nggak boleh ya. Pengharapan harus tetap ada, perjuangan harus Iya diteruskan. Pak. Kami sakitnya itu ini loh Pak, dalam Kita sakitnya itu kita cari keadilan Pak. Cuman apa gunanya pengadilan kalau misalkan putusan itu nggak dianggap Pak? Kalau memang pengadilan tun itu dibuat, tetapi putusan sampai Mahkamah Agung nggak dianggap, bubarkan aja Pak itu Pak. Sakit Pak saya Pak, teman-teman saya udah banyak yang mau pensiun Pak. Kita mau kemana nyari keadilan Pak? Kalau putusan pengadilan aja nggak dianggap. sudah MA tingkat Sudah presisi. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berjuang udah puluhan tahun, Udah belasan 10 tahun. tahun Pak. Teman saya ada yang bulan besok itu pensiun Pak. Memasuki usia 60 tahun. Bahkan saya dengar ada yang meninggal. Udah ada yang meninggal. Dari 296 tersisa 93. Itu ada teman kita yang udah meninggal beberapa. Stres. Kemudian ada yang sampai depresi. Kemudian ada yang ikut
P3K karena keadaan, karena kebutuhan Pak, karena kebutuhan hidup. Akhirnya nyerah aja dah, jadi honorer lah ya. Iya. Jadi Kalau Bu Putri gimana tuh pesannya Bu? Sama Pak, kami memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo agar segera memerintahkan Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, BKN Pusat, Menpan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini Pak. Karena kami sudah berjuang mati-matian, bahkan apa yang seharusnya dulu itu menjadi kekurangan kami itu ada. Sama kami dengan 1098 itu ada semua SPTJM-nya. Ini tapi perjuangan belasan tahun ini didampingi LBH juga ya setelah berkekuatan atas. Iya, Pak. Ya udah, kami mohon ya Pak kita tetap berjuang. Kepada LBH Mawar Saron juga kami ucapkan terima kasih karena di saat kami hampir menyerah Pak, masih ada yang membantu kami. Saya hanya mengingatkan para petinggi hukum kita, pemerintah yang berwenang dan berkuasa, hati-hati dengan air mata guru-guru yang teraniaya. Tuhan Allah akan memperhatikan air mata dari mereka yang teraniaya. Ayo kita jalankan kuasa yang diberikan pemerintah, yang diberikan oleh Allah, supaya mereka tidak lagi teraniaya. Juga mungkin banyak di luar sana yang masih berjuang untuk menegakkan keadilan. Terima kasih Bu untuk kepercayaannya. Demikian pemirsa, kiranya diskusi kita hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, termasuk para petinggi hukum yang berwenang menyelesaikan masalah ini. Kami ingin sampaikan pesan juga, hai pemerintah, kalian bertanggung jawab juga kepada Tuhan, bukan hanya kepada rakyat kecil. Kepada Tuhan kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya. Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tidak kalian laksanakan dengan alasan peraturan pemerintah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kiranya kepada masyarakat kecil dan kepada ibu-ibu tetap berjuang sampai menemukan keadilan. God bless you. Oke Bu, terima kasih, tetap berjuang. Terima kasih, Pak.